laki-laki ya dibawa ke instalasi forensik rumah sakit 2 jam yang lalu. Laki-laki tiba di IGD setelah mengalami kecelakaan. Dokter forensik diminta untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah. Bagaimana step-step melakukan pemeriksaan jenazah? Kemarin step by stepnya yang pertama adalah memperkenalkan diri kepada yang membawa. Dibawa sampai gitu. Yang membawa, kita memperkenalkan diri, kita dokter UGD yang akan melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah yang dibawa oleh Bapak Polisi, Bapak Kades, Bapak Sopo sembarang, ya mungkin dengan sedikit anamnesa. Tadi ketemunya bagaimana, ya ketemunya di mana, posisi bertemu di mana, apakah mengetahui kronologinya seperti apa. Ya, terus step berikutnya adalah persiapan. kurung loh. Menanya identitas. Ya, menanyakan identitas. Identitasnya itu berserta yang tadi. Jadi sekalian menanyakan kronologis, menanyakan identitas dan sebagainya. Jadi kalau memang tidak tahu ya sudah Mr. X, gitu ya. Terus apa lagi? Persiapan kemudian. Nah, persiapan dulu apa? Cuci tangan, handphone, sport ya. Kalau nggak sport pakai handphone. Terus yang ke berikutnya dokumentasi dulu. Dilakukan dokumentasi di semua sisi. Pasien ini datang dengan baju apapun, tempat bungkus apapun, kita harus foto di semua sisi, baliknya juga. Jangan lupa setiap foto harus ada identitas pasien. Seperti ini. Ya, seperti ini identitas apa? Nomor kayak RM kayak label ya, label jenazah apa. Oke, difoto semuanya. Jadi ini diturun-turunkan begitu, difoto. Terus setelah itu baru pas buka. semuanya. Bukan buka baju, buka ini nih apa kain Kantong atau jenazah. kain dan sebagainya dijepit apa? Bentangkan. Dijepit apa? Moncone guys. Apa? Bentangkan. Direntangkan boleh apapun ya. Direntangkan ke ini kemudian baru didokumentasikan. Kita pegang pasien dulu. Setelah itu kan dia masih pakai baju. Tadi yang kita buka adalah kantongnya. Setelah pakai baju kita pun harus foto dari kanan kiri samping bawah samping atas barang. Oke, apabila ada barang-barang kita foto dulu. Ada cincin kita foto. Ya, jangan lupa identitasnya ditampilkan. Terus baru kita lepas semuanya. Baju tetap kita jembreng, kita beber, kita letakkan dekat dengan jari. Kemudian baru kita ke pasien. Kan datang dengan jenazah, berarti kan sudah meninggal. Nomor item 3 tidak usah dipastikan bahwa dia meninggal atau tidak. Ya, Sudah pasti jenazah. sudah pasti jenazah dibungkus ya berarti sudah meninggal. Ya, terus setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan dari Kepala leher, tutup. Ya, lebah mayat atau kaku mayatnya. Kita ngomong lebah mayat dulu. Kita lihat lebah mayatnya selalu di posisi terendah dari tubuh. Dilihat, oh, lebah mayatnya ada di bokong, ada di punggung, ada di betis. Kita foto dulu. Kita fotonya dari sini, jadi kelihatan warna ungu, kemudian kita Balik. bukan berbalik ya, Rek. Diangkat. Diangkat, jangan lupa identitas. Foto-foto selesai, kemudian kita menentukan lebah mayatnya. Lebah mayat terjadi 20-30 menit. Ada 2 item, hilang dengan penekanan dan tidak hilang dengan penekanan. Kalau tidak hilang dengan penekanan berarti kurang dari 8 jam.
kalau kualik? Kualik. Lebih dari Kalau tidak hilang dengan penekanan berarti lebih dari 8 jam. hilang dengan penekanan berarti Kurang dari 8 jam. Setelah 8 jam, setelah kita evaluasi, kita lakukan pemeriksaan kaki mayat. Dilihat kaki mayatnya, kaki mayat terjadi 2 sampai 3 jam setelah kematian. kematian yang menandakan bahwa pasien ini sudah meninggal. Terus kemudian kita lihat bagaimana dengan kaki mayatnya. Kaki mayat ada berapa item? 3. Apa aja? Kaki mayat itu terjadi 2 sampai 3 jam jika dimulai dari tangan dan kaki itu lengkap kurang lebih 6 jam. Kemudian setelah kaki, tangan, kemudian baru tangannya mulai lemes, disusul dengan kaki. Kurang lebih 6 sampai 18 jam. Lebih dari 24 terjadi pembusukan di mana terjadi bau busuk, muncul bau busuk dan keluar cairan dari hidung dan dari telinga. Ya, kita sudah menentukan kaki mayatnya, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Mulai dari apa kemarin? Mulut. Apakah ada luka? Apakah ada erosi? Apakah ada kelainan? Apakah ada buih yang keluar dari mulutnya? Ya, kalau memang ada luka, kita deskripsikan luka. Luka panjang berapa, lebar, dalam dan sebagainya. Atau kalau lukanya bulat, diameter berapa? Kurang lebih. Jangan lupa bawa penggaris. Setelah itu baru kita foto daerah mulut. Setelah mulut baru kita ke lidah. Lidah dilihat apakah ada kegigit, apakah ada luka, apakah kalau mau ngambil sampel DNA bisa kita swab. Kemudian setelah itu gigi. Gigi apakah ada karies, apakah ada bekas sisa obat, apakah ada bevel ataupun ada gigi palsu dan sebagainya. Kalaupun dideskripsikan katanya dokter DK tidak perlu deskripsikan karena kita bukan dokter. Ya, setelah itu difoto. Setelah dari sini kita kemana? Lubang hidung. Apakah ada cairan yang keluar? Ya. Apakah ada benjolan? Apakah mungkin ada bakso ning kene kita tersedak akhirnya meninggal? Ya, kemungkinan. Terus kemungkinan saya itu difoto. Setelah itu baru ke telinga. Ya, telinga apakah ada keluar cairan? Kita lihat anting. Ya. Antingnya jatuh. Kita lihat anting aku pas ini. Kita lihat anting kanan dan kiri ya. Kalau ada benda apa? Ada perhiasan kita lepas, kita foto dulu baru kita lepas. Kita deskripsikan perhiasannya, kemudian apakah ada benjolan, apakah ada keluar cairan atau apapun perdarahan. Kalau ada luka kita deskripsi. Setelah itu ke apa? Patah tulang dulu. Apakah ada patah tulang? Patah tulang terbuka kelihatan. Kalau patah tulang yang tertutup tidak bisa kelihatan. Apalagi kalau sudah menjadi kaku mayat, posisinya nekuk begini terus. Ya, berarti tidak bisa kita observasi. Kecuali kalau nekuknya ke sana terus ini ngeblek gitu, plek gitu, ya kemungkinannya bisa patah tulang. Karena apa? Tidak sesuai aturan. Jadi kalau kita posisi gini terus kan berarti ini kemungkinan ada patah tulang terus. Ya, kita lihat observasi patah tulang, kita deskripsikan aja patah tulang. Ada patah tulang di kaki kanan, di daerah patella, di daerah genu, di daerah sembarang. Kamu bisa deskripsikan. Terus kemudian genitalia. Kalau laki-laki dilihat apakah ada bekas cairan sperma, air mani, kemudian apakah ada gigitan, apa? Tumor, boleh dideskripsikan. Ada sesuatu yang tampak ada rambutnya, ya kabeh ada rambutnya ya. Jadi tidak perlu dideskripsikan. Rambutnya di belakang, ora usah ya. Jadi semua tidak perlu dideskripsikan kecuali yang sesuatu yang positif yang bisa mendukung suatu diagnosa. Terus kemudian genitalia pada perempuan dilihat dari apakah ada perdarahan, bekas plasenta, bekas robekan, bekas apapun dalam artian
janin atau apa dan sebagainya, perdarahan banyak dan sebagainya, itu bisa kita observasi. Setelah itu apa kan? Dokumentasi itu wajib. Baru kita nyandak ke pakaiannya. Pakaian tetap semua difoto dengan identitas atau label jenazah, difoto semuanya, deskripsikan pakaiannya, mereknya apa, bahannya apa, ukurannya apa. Di setiap baju pasti ada gininya, ya. Label, merek. Label, ya, label. Ya, jadi semua harus dideskripsikan ukuran. Jadi kan tahu kira-kira orangnya besar atau kecil, kan nggak mungkin orang kecil pakai XXL, itu kan nggak mungkin. Jadi mesti yang dilihat adalah bukan harga, tapi adalah label, pakaian, bahan, ya, ukuran itu harus dilihat. Setelah selesai ditulis di zoom, kemudian dilaporkan ke petugas terkait, biasanya adalah polisi. Oke. Soal berikutnya, apabila pada saat dilakukan pemeriksaan luar dan hasil temuannya jenazah berpakaian lengkap, tidak ditemukan tanda kekerasan, kekuatan ototnya sudah mulai terjadi, terdapat lebam mayat berwarna merah di punggung, bokong yang tidak hilang pada penekanan. Berarti lebih dari 8 jam. Tidak dijumpai tanda pembusukan Kurang dari 24 jam. Dari 8 sampai 24 jam. Kira-kira berapa lama kematian? Ya berarti 8 sampai 24 jam. Sebelum 24 jam. Jadi mulai 8 jam sampai 24 jam. Perkiraannya adalah posisinya Terlentang. Dokter izin bertanya, waktu OSCE itu nanti dok, kan di ending kita ada yang dokumentasi. uji bukan aku ya. Dok siapa? Oh ya JK ya tetap. Cuman yang satunya bukan. Karena saya uji apa? Optim. Karena saya ada 2 set. Enggak bohong. Terus siapa dok? Siapa dokter? Enak ya. Siapa dok? Nanti tak kasih tahu clue-nya apa yang harus ditekankan apa. Enak gampang. Bukan dokter Tara loh. Bukan dokter Ana. Iya dok. Ya Ana tak elehan kalau ujian jangan Ana. Loh, saya enggak boleh tanya ya, Mbak. Loh, ya enggak boleh kan? Yang remet tuh gara-gara dulu itu pensi. Jadi waktu itu Anak-anak protes. Lah enggak bener loh, Mbak. Loh ya, yang salah sapa iki aku. Ya, boleh tidak ada pertanyaan selama 5 menit. Jadi kamu mengerjakan, dikerjakan sebisa. Terus gampang. Ketika masih berduka ya, jadi saya belum tahu kira-kira bagaimana apa yang nanti soal dan sebagainya buat beliau. Nanti kita lihat. Nanti mungkin tak sampaikan ke Asdo saja sih ya, biar kelompok ya. Kira-kira kamu harus seperti apa? Ya, seorang laki berusia 35 tahun ditemukan meninggal di sebuah rumah kontrakan pada pukul 10 pagi oleh tetangganya. Lakukan pemeriksaan mayat tersebut dan pembuatan visum yang diminta oleh pihak kepolisian. Jadi datang tuh seperti ini. Kakinya ditali dok. Yang meninggal guys, biasanya ditali itu otomatis. Tapi kecuali kalau posisinya datang sudah begini ya, kakinya kaku, itu nggak bisa kalau mau kamu luruskan. Kalau masih begini masih bisa. Tapi masih secara legal artisnya itu memang pasti ditali. Tangannya juga Iya, ditinggikan. betul Itu dok. pasti. Iya masih. Ya, nah ini disebutkan nanti dideskripsikan. Datang dengan kantong jenazah berwarna kuning. Tulisannya apa Kak Ketok? Ya, tulisannya apa di sini? Ya, warna kuning, strip pakai resleting warna hitam itu belum disebutkan. Datang diantar oleh Pak Polisi semua gitu ya. Nah, terus ya ini deskripsikan semua baju dibentangkan, Darahnya. dijembreng, dijejer apa, dibentangkan. Terus dideskripsikan Gede baju. ukuran, Cewek itu. motif, warna, merek, terus ada darah di sisi lengan kanan.
ada darah di apa di kelambi apa Daster itu kayaknya. apa anduk apa ini ya. Oh iya, anduk. Ya ini kan bajunya ini atasan bawahnya ini. Kayak matchingnya kan ini. Ya, ya. Atau selimut lah. Ya, oh habis keramas ya itu. Habis keramas di perkosa. Ini kan dibunuh. Ya, ini memang darah. Dan darahnya masih segar ya, berarti ini Baru. kasusnya baru. Makanya bisa langsung bisa ditahan. Ya, jadi ini harus dideskripsikan. Nah, ini yang tadi, yang ini harus runtut ya, step by stepnya. Ya, yang kalau OSC ya sesuai ya. Jadi pasien dengan ini mungkin gitu ya soalnya. Terus nanti kita lihat, kita harus identifikasi, memperkenalkan diri itu wajib. Yang kedua, menanyakan identitas kalau pasiennya tahu atau yang membawa tahu, atau kronologi secara singkat yang diketahui oleh pembawa. Kemudian kita harus mencuci tangan, memakai handscoon, memakai scorer. Berdiri sebelah kanan pasien. Nah, kalau datangnya sudah mayat tidak perlu diperiksa lagi pembuluh darah, memastikan kematian. Ya, tapi kalau masih saya menemukan ada wanita jatuh di pinggir jalan, ya itu dipastikan dulu, cucu langsung dibawa sampai kantong jenazah orang. Nek belum meninggal ya kita pastikan pada pembuluh darahnya bisa diaskutasi atau dipegang di bervena paling besar. Lebam mayat kaku mayat sudah bisa ya. Jadi nanti kalau memang suruh mempraktekkan lebam mayat dan kaku mayat disebutkan lebam mayat itu terjadi di sisi paling bawah atau terendah dari tubuh, terjadi 20 sampai 30 menit setelah meninggal. Merupakan tanda pasti suatu kematian, menentukan bagaimana posisi kematiannya, terus bisa dinilai berapa lama, menentukan berapa lama kematiannya, terus kemudian menentukan kaku mayat. Kaku mayat tadi yang sudah dibahas bahwa 2 sampai 3 jam, diawali dengan tangan, kemudian disusul dengan kaki, lengkap 6 jam, kemudian mulai lemes lagi di tangan, disusul dengan kaki, ya kurang lebih 6 sampai 18 jam, 24 jam di proses pembusuran. Ya, baru diamati mulut, lidah, gigi, jangan lupa difoto, kalau dideskripsikan lukanya seperti apa, lubang hidung, ya, patah tulang, lubang telinga, ya, kemudian genitalia, kemudian baru dilaporkan dalam bentuk visum dan diserahkan ke pihak kepolisian. Mari Nek, wes biar Alhamdulillah. bisa. Nanti Nek dapat kabar dari dokter Dika masih berduka ya. Maksudnya kalau mau dapat kabar dari dokter Dika nanti tak sampaikan ke Asdos. Bisa diminta datanya ke Asdos. Bukan soal, tapi kira-kira maunya apa, gitu nanti diapakan. Dokter izin bertanya. Silakan. Kalau di checklist ini dok, kan pemeriksaan awal, sambung rasa, pemeriksaan fisik, kemudian lebam mayat, mulut dan gigi, kemudian ada tulisannya memasang penggaris ukuran, etiket dan mengambil gambar. Terus dilanjutkan lubang hidung, patah tulang, lubang telinga, genitalia, baru melakukan dokumentasi. Masalahnya. Berarti urut ini aja ya dok. Berarti setelah mulut Boleh. dan gigi, kalau mau urut itu juga boleh. Kalau kita sekalian memeriksa, di akhir. ya kan kita memeriksa ini ada luka, ada ini giginya kan meriksa kan juga suwi ya. Dari lidahnya bagaimana, apakah ada, itu sekalian difoto juga boleh. Per item foto Iya, juga betul. boleh. Intinya semua harus ada dokumentasi. Karena kalau ada luka, ya deskripsikan lukanya, difoto kan nanti kita bisa, oh lukanya ukuran segini, diameter segini atau dan sebagainya. Kita bisa menentukan sesuai apa yang terjadi di pasien. Jadi ini benar-benar sesuai yang terjadi. Jadi tidak ada yang kita lebih-lebihkan. Karena kalau ada bukti foto, berarti kan memang sesuai. Jadi apa yang kita deskripsikan sesuai dengan apa yang terjadi pada pasiennya. Karena untuk menentukan kematian ini nyapa toh, dipateni, opo mati dewe, opo ketobro, opo apa gitu. Jadi kan yang mendukung itu kan penting karena untuk bukti di pengadilan. Kalau ada pembunuhan itu kan harus detail,
ya oh sing bunuh iki lewate kene dan sebagainya, nanti kan pasti perlu bukti. Nek dia dibunuh dari belakang, harusnya letaknya apa pisau itu nggak begini ya, gitu loh. Itu kan mempengaruhi lah. Nek masalah yang di lokasi kejadian itu gayanya Pak Polisi toh. Ya sama sih, kalau habis kecelakaan gitu kan ada yang ngukur-ngukur jalan gitu ya, berapa jaraknya dari ini mencelat berapa meter, itu kan gayanya Pak Polisi. Ya. Berarti izin Ya. izin memastikan, berarti kita boleh dari mulut langsung diperiksa dan difoto, atau Ya, mulut boleh. hidung ini baru foto gitu. Jadi Boleh. serah aja. Kan maksudnya kalau foto satu kan fotonya itu memang bisa per item, bisa sekali kan sekalian baca lagi. semuanya kan langsung sekalian jelas. Tapi mungkin kurang detail kalau di foto sekalian jelas ini kan cuma satu. Tapi kan kalau dibuka mulutnya, apakah memang ada lidahnya itu baik dan sebagainya, apa ada digital kan kelihatan, itu nggak akan ketinggalan. Terus Terima kasih dok. boleh. Jadi kalau saya ya foto kan semuanya dulu pada saat dia udah, pada saat dia telanjang, foto semuanya, terus bisa per item. Nanti kamu melihat patah tulang itu kan yo nggak sih patah tulang besar toh, termasuk patah tulang kecil juga bisa. Ya, ini bisa, oh ada cincin di foto, lihat tangannya, oh ada cincin di foto. Setelah difoto baru dilepas cincinnya. Ngukurnya nanti, selesaikan mayatnya dulu. Makanya kalau bajunya dijebreng dulu, dikumpulkan dulu. Yang melekat dikumpulkan dulu, baru difoto ataupun didokumentasikan ataupun dideskripsikan dengan bahasa pakai tulisan. Ya. Itu kita nanti nulis visum juga atau enggak? Kayaknya enggak. Ngomong Kan aja. visum di semester IKN. Sudah. Nanti tak ingatkan kalau lulus visum kan sudah ada. Jadi nanti mungkin pemeriksaan luar jenazah, judulnya kan itu. Kan semua soal itu tak cek semua. Nah. Jadi kalau nggak sesuai nggak boleh keluar. Kalau lebih dari 5 menit kayaknya waktunya nggak cukup, itu juga nggak bisa saya keluarkan, harus saya. Ya. Itu kalau misal ada luka dalam mulut itu ngukurnya berarti penggarisnya dimasukkan ke dalam mulut. Iya, pakai penggaris kecil atau ya itu ya apa ya pasti kita masukkan gini atau kita kira-kira. Tapi nek terlalu dalam ya nyobrok ya kurang, masih mati, masih sudah meninggal, tapi tetap harus ada etikanya. Jadi kalau memang dalam banget ya kita kira-kira kurang lebih segini berapa senti. Kalau masih ada di dalam luar ini tetap pakai penggaris seperti gambar yang ada di slide. Yang ada di slide itu tetap pakai penggaris, diukurnya pakai penggaris. Penggaris ini ya.